Ustaz bisa didengarkan suara kami dari sini? Ya, bisa. Baiklah. Baiklah Ustadz, karena teman-teman banyak yang menanyakan karena kita belum tutup. Ada satu lagi pertanyaan penutup pada pertanyaan seminar online kali ini, yakni dari Rizky Kurniawan. Dia bertanya, bagaimana jika ada orang Islam yang berteman dengan orang non-Muslim? Kemudian, ketika masuk jadwal sholat bagi orang Muslim, maka teman non-Muslimnya mengingatkan. Kemudian sebaliknya, bagaimana sudut pandang Ustadz? Apakah itu yang disebutkan sebagai toleransi yang sesungguhnya atau bagaimana Ustadz? Sekian, terima kasih. Oke, baik ya. Ini ya pertanyaannya ini pernah ya, pernah saya alami sendiri memang ya, karena kebetulan ketika kuliah tidak semua teman-teman kita itu dari yang Muslim gitu, tapi juga ada yang mereka dari Indonesia Timur gitu ya, yang mereka ini bukan Muslim gitu ya. Jadi kalau dilihat dari ininya ya, kehidupan berbangsa dan bernegara, mereka saudara kita dalam hal berbangsa dan bernegara. Mereka saudara kita gitu. Tapi dalam beragama mereka ini ya berbeda dengan kita gitu. Karena kita hidup di negara yang sama, maka mereka adalah saudara kita, sebangsa dan setanah air gitu. Nah, terkait pertanyaan tadi itu, bagaimana jika ada kita berteman dengan teman yang bukan Muslim, kemudian kita saling ingat mengingatkan gitu ya. Kalau dia mau kita tiba waktu sholat dia ingatkan gitu ya. Kemudian tiba waktu dia sholat kita ingatkan pula gitu ya. Waktunya dia ibadah kita ingatkan pula gitu ya. Jadi ini ya, kalau kita menyuruh dia untuk melakukan ibadah agama dia, maka ini bisa bermakna kita menyetujui ya. Padahal tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya eh, toleransi toleransi kita mengakui adanya agama lain iya, tapi mengakui kebenaran ajaran mereka ini tidak bisa ya, karena satu-satunya ajaran agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam gitu. Ketika dia mengingatkan kita ya untuk oh ini waktunya sholat ini dia tahu gitu ya, berarti dia sedang dia juga tahu tentang Islam sedikit ya, dia belajar juga tentang Islam ternyata. Nah dari situ mungkin bisa kita ini ya, bisa kita ajak dia untuk lebih memahami Islam secara lebih baik gitu. Karena kalau kita juga nyuruh dia ini ya, nyuruh pergilah kamu ibadah gitu, hari ini kan hari ibadah kamu gitu, berarti kan kita nyuruh dia nyuruh dia tersesat ya berarti ya. Nah maka ini sebenarnya kalau dalam konteks hal seperti ini, kalau dalam mengingatkan dalam hal yang lain mungkin tidak masalah. Tapi kalau dalam hal terkait akidah yang seperti maka perlu dihindari lah yang seperti ini ya. Teman saya satu kelas itu dia cerita dulu, uh, dia cerita dulu tuh dia orang alor ya, orang alor perempuan, dia memang orang alor, satu kelas memang sama kami pas S2 di Malang itu. Dia waktu itu cerita bahwasanya kalau dia apa ya, ke Bima ya, kalau dia ke Bima itu dia punya punya ini ya, keluarga angkat lah ibaratnya. Keluarga angkatnya itu non muslim gitu, non muslim. Keluarga angkatnya non muslim gitu. Kemudian dia bilang gimana saya dengan mereka ini gitu ya, gimana saya, apakah saya masih tetap harus seperti ini dengan mereka gitu kan. Padahal saya muslim gitu, tapi mereka tak pernah larang saya untuk sholat, itu nggak pernah kata dia ya, tidak pernah sama sekali gitu. Bahkan tapi gini kata dia, ketika acara keagamaan mereka saya pun juga disuruh ikut gitu kata dia. Nah disuruh ikut juga ternyata gitu. Nah jadi ini perlu kita perlu berhati-hati ya, kita perlu berhati-hati gitu. Mereka ingin memasukkan kita ke agama mereka, dia ingin merusak akidah kita di sini.
Ya, mereka malah menjadikan anak angkat gitu karena dia jauh ya dari pulau yang jauh, kemudian dia muslim ya, seorang muslimah, kemudian pas ibadah dia kita disuruh ikut kata dia. Tapi kalau saya mau sholat pun dia nggak larang sebenarnya. Maka ini tadi perlu karena ini sudah menyangkut akidah, sudah menyangkut kita membenarkan yang dia lakukan, apalagi kita ikut serta gitu. Ini bisa jadi apa ya, kita bisa jadinya kita ya bisa dibawanya kita gitu, dia bisa mendoktrin kita juga, maka kita perlu berhati-hati yang seperti ini. Dalam hal lain tidak masalah, tapi kalau dalam hal akidah ya kita perlu sangat berhati-hati, jangan sampai rusak iman kita, jangan sampai rusak akidah kita gitu. Kalau ngajak makan nggak apa-apa gitu. Jadi kalau untuk saling mengingatkan untuk ibadah, berarti dikatakan kita membenarkan apa yang dia lakukan. Jadi perlu berhati-hati. Ya, bagus pertanyaannya ya, sangat bagus sekali ya. Ya, ada dengar suaranya? Dengar Ustaz. Ya, oke. Itu ya tadi jawabannya untuk hal seperti ini ya. Boleh berteman, tapi kalau sudah dalam masalah akidah, ya itu agama dia, kita pun agama kita, ya. Jadi tidak boleh kita langgar yang seperti itu. Batas itu tak boleh kita langgar memang. Jangan sampai gara-gara toleransi malah kita merusak iman kita. Ya, ini perlu berhati-hati, memang betul-betul perlu berhati-hati. Baik, terima kasih Ustadz atas materi hari ini yang luar biasa. Sebelum menutup seminar online pada malam hari ini, izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan poin-poin penting dari materi kita pada malam hari ini. Adapun poin yang pertama yang kita pahami adalah umat Islam adalah umat pertengahan, tidak boleh terlalu ke kanan dan tidak boleh terlalu ke kiri. Kemudian kita juga merupakan umat Islam adalah umat pilihan, rahmatan lil alamin. Kemudian ini juga sejalan bahwa Rasulullah adalah rahmat bagi seluruh alam. Kemudian kita boleh toleransi, boleh berbaur dengan masyarakat yang beragama non-muslim, tapi tidak dengan kata kalau sudah berkaitan atau bersinggungan dengan akidah. Karena itu sudah sangat fatal dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan beragama. Kemudian untuk contoh dari toleransi atau moderasi beragama sebenarnya sudah terjadi pada zaman dahulu, pada masa Wali Songo, yang mana mereka berdakwah dengan cara gotong royong, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada beberapa golongan dari kaum. Yang pertama adalah kaum fundamental atau radikal, yang mana mereka memaknai ajaran Islam tetapi hanya berdasarkan tekstual, sehingga seringkali membuat kesalahan berpikir atau kekeliruan kerangka berpikir dari kaum fundamental tersebut. Kemudian yang kedua adalah kaum liberal, yang mana golongan ini menggunakan logika dalam memahami ayat suci Al-Quran. Sedangkan kita tahu bahwa akal manusia itu terbatas. Jadi ketika ia menggunakan logika sebagai dasarnya dalam memahami Islam, maka membuatlah ia menjadi liberal. Kemudian yang ketiga adalah moderat. Moderat sebagaimana yang kita tahu yang diharuskan di Indonesia, yaitu memaknai ajaran Islam dengan kandungan Islam, dengan menggunakan konsep syariah dan memperlihatkan bagaimana kemaslahatan dari hukum Islam yang dibuat tersebut. Kemudian saya sangat tertarik dengan satu statement dari Ustaz yang mengatakan bahwa kita boleh untuk mengakui keberadaan agama orang lain, tapi jangan sampai kita meyakini kebenaran dari agama orang lain tersebut. Baik, Ustaz, mungkin itu merupakan closing statement dari saya moderator. Sebelum mengakhiri, mungkin kami bisa merapat semua di sini anggota tim. Terima kasih kepada Ustaz. Sini. Ya, silakan. Jauhkan aja. Bentar ya Ustaz. Mohon maklum.
sini kami berdua, tim akhwatnya, saya Nur Fadila dan ini Nurizati Sania. Kemudian tim ikhwannya di sebelah kanan Ustaz, karena keterbatasan media. Ya. Dan ini adalah Bagus yang merupakan juga PBA Ustadz dari Insus Karya. 2017. Ya, berarti ya. Bagus. Sebelahnya, silakan kita. Reski Kurniawan Ustaz, jurusan manajemen dakwah. Manajemen dakwah ya. Oke. Ustaz, komunikasi. Terus kami minta dokumentasinya. Ya. Maaf Ustaz, sebentar. Mohon maaf Ustaz. Harap maklum Ustaz, karena serba online jadi semua serba begini lah Ustaz. Ya, tidak masalah ya. Ini. Ustaz, kami izin screenshot ya Ustaz. Ya, silakan. Ya bisa. Oh, bentar ya Ustaz. Cepat dulu deh. Ya Ustaz. Baiklah. Terima kasih Ustaz atas materi yang luar biasa pada malam hari ini. Semoga kebaikan Ustaz dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sebagai moderator mohon maaf Ustaz apabila terdapat kesalahan, penyampaian dan lain sebagainya.